Nah, setelah kita paham berbagai macam topik ya tentang manajemen pengetahuan, terutama adalah tentang pemodelan, kemudian tentang perencanaan strategi. Nah, sekarang kita melihat instrumen yang digunakan untuk knowledge management. Materi knowledge management itu sangat luas, ya, buku juga banyak. Sehingga saya berusaha untuk membuat suatu hal-hal yang memang perlu saya sampaikan ke mahasiswa, dan itu berdasarkan dari pengalaman yang saya lakukan dalam penelitian. Baik, ini yang kemarin ya, pola-pola ini selalu saya tampilkan supaya mahasiswa paham tentang model KM ya, di mana di lingkaran luar itu adalah budaya organisasi. Memang sebetulnya KM ini adalah tujuannya adalah membangun yang namanya budaya organisasi. Baik, kemudian kita lihat ya, untuk materi instrumen manajemen pengetahuan ini, pertama adalah penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Kemarin saya berikan contoh ya, bagaimana menciptakan pengetahuan baru, di mana saya menggunakan metode data mining AHP, Analytical Hierarchies Process. Nah, di metode AHP itu saya bisa membuat suatu model baru tentang tingkat kemudahan dalam tembang mencopat. Nanti akan saya sampaikan ya. Ini adalah proses untuk menciptakan suatu pengetahuan baru. Data mining bisa digunakan ya. Data mining itu banyak sekali pemodelan yang bisa digunakan, termasuk algoritma-algoritma, baik itu forecasting atau mungkin data mining berkaitan dengan algoritma Kimin atau mungkin algoritma yang lainnya yang digunakan dalam data mining. Kemudian alat penyebaran. Nah, kalau kita sudah menangkap pengetahuan, menciptakan pengetahuan baru, maka kita membutuhkan suatu alat yang untuk menyebarkan atau berbagi pengetahuan. Nah, saya biasanya menggunakan forum-forum ilmiah ya, misalnya seminar atau mungkin forum diskusi. Tanggal 29 saya juga diundang tentang revitalisasi budaya. Ini juga termasuk salah satu media saya gunakan untuk menyebarkan pengetahuan yang saya bangun. Nah, di dalam media internet itu banyak juga ya media-media yang bisa digunakan untuk alat penyebaran pengetahuan. Yang terkenal itu Wikipedia atau Wikis, ini adalah grup, salah satunya adalah Wikipedia. Ini adalah salah satu media untuk menyebarkan pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu adalah alat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Penambangan data ya, penambangan data atau pertambangan data. Ini juga tujuannya adalah untuk penemuan pengetahuan atau menciptakan pengetahuan. Kalau kita melihat database ya, database itu kan numpuk bertahun-tahun. Dan apakah database yang lama itu dihancurkan? Ya tidak. Ya, ada istilah yang namanya data warehouse atau gudang data. Gudang data itu adalah untuk menyimpan data-data transaksional yang sudah bertahun-tahun, tetapi tidak secara apa adanya. Jadi database-nya itu tidak berupa file-file lagi, file yang istilahnya kalau istilah database itu saling berelasi, bukan itu lagi. Tetapi sudah disederhanakan, namanya data warehouse. Kalau Anda lihat ya yang viral sekarang ini, kasusnya Pak Jokowi yang katanya ijazahnya palsu ya. Nah, kan tiap SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu pastilah punya namanya data warehouse atau gudang data. Baik itu kalau mungkin dulu belum ada internet ya gudang datanya berupa pengarsipan dokumen. Saya lihat di YouTube itu ya memang tersimpan dan di situ ada data-data murid-murid yang pernah belajar di situ. Sehingga gudang data ini sangat dibutuhkan kalau ada kasus-kasus seperti yang dialami Pak Jokowi ya. Ada tuduhan, ijazahnya beli dan sebagainya sampai bersumpah kalau
Kalau itu tidak benar, kepala saya silahkan didor dan sebagainya. Dan banyak orang percaya kan, mungkin di forum ini yang percaya. Ya itu hak ya, kalau mau percaya silahkan, tidak apa-apa. Tapi semua itu bisa dibuktikan kok ya. Bisa dibuktikan. Karena memang tren sekarang itu adalah menyasar yang namanya otak purba. Otak purba itu yang penting percaya, ya sudah, kalau percaya ya tidak perlu ada fakta, tidak ada perlu bukti. Kalau kita belajar itu kan diajari otaknya bukan otak purba, tetapi otak yang dipakai untuk menganalisa. Analisa sintesa ya. Sehingga semuanya harus dasarnya adalah data empiris. Nah, kalau sudah namanya percaya, ya itu otak purba ya. Otak purba itu tidak perlu bukti. Karena di awal itu saya mengatakan bahwa pengetahuan itu apa? Justify true belief. Jadi kepercayaan atau keyakinan yang dijustifikasi kebenarannya. Jadi kalau ada yang menjustifikasi dan kita percaya, ya itu menjadi pengetahuan gitu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi punya ijazah palsu itu dijustifikasi oleh Bambang Tri dan itu diyakini benar, ya sudah itu jadi pengetahuan gitu ya. Apakah itu menjadi ilmu pengetahuan atau hal yang menjadi tesis atau kebenaran, ya itu kan tergantung empirisnya. Bukti empirisnya seperti apa. Nah, baik. Nah, penemuan pengetahuan itu seperti dalam dunia pendidikan. Ini ada profil perguruan tinggi, pesaing. Ini kan juga pengetahuan ini. Apakah kita tahu pesaing, misalnya di Udinus dia punya pesaing di sekitar Udinus ya. Sekarang muncul yang baru yang namanya perguruan tinggi Bina Nusantara, Ubinus itu sudah mempunyai kampus di pinggir pantai utara gitu ya. Saya pernah juga ke sana melihat-lihat gitu ya. Itu kan harus tahu profilnya seperti apa perguruan tinggi pesaing. Kemudian contoh uang gedung SPP, SKS ini juga termasuk adalah pengetahuan. Atau mungkin masih data yang diolah ya. Sehingga kalau dibanding-bandingkan, misalnya SPP sana seperti ini, SPP yang perguruan tinggi satunya seperti ini, dan sebagainya, ini menjadi pengetahuan. Termasuk juga kapan mulai mendaftar mahasiswa baru, kemudian segmentasi pasarnya seperti apa, kemudian profil sosial ekonomi orang tuanya seperti apa, ini kan harus dipotret ya. Ya dipotret dan ini menjadi suatu penemuan pengetahuan atau mungkin pertambangan data. Contoh dalam pemasaran, nah segmentasi pasar dalam pemasaran itu juga dibutuhkan. Ini juga pengetahuan ya, profil pelanggan, evaluasi promosi retail, analisis risiko kredit, analisis pasar dan seterusnya. Ini juga termasuk adalah pengetahuan. Analisis risiko kredit ya, saya pernah kerja di bank juga waktu itu sebagai analisis kredit. Sebelum kita mencairkan kredit itu, di bank yang saya bekerja itu adalah mengenali calon konsumen. Jadi kita berkunjung ke tempatnya, di sana seperti keluarga dan sebagainya, sehingga tahu kekuatan ekonominya seperti apa, sehingga kita bisa potret ya, kemampuan dia untuk mengasuh seperti apa, sehingga dihindari yang namanya kredit macet. Kemudian juga kita bisa menggunakan cara ya, saya dulu pernah diajari bagaimana untuk menghidupkan usaha kecil menengah supaya mereka tidak terbelit dengan hutang gitu ya. Caranya dulu itu yang saya lakukan dari bank yang saya bekerja itu adalah caranya adalah membelikan sesuatu. Jadi setelah kita kenal dengan keluarga dia membutuhkan apa, misalnya mesin jahit. Ya bank itu nanti akan memberikan mesin jahit. Dan mesin jahit itu tidak berarti miliknya yang bersangkutan, tetapi mengatakan bahwa ini saya belikan mesin jahit ini adalah milik kami. Bapak harus mengangsur, nyewa, nanti kalau sudah lunas, mesin jahit ini adalah milik Bapak. Nah, seperti itu yang terjadi sehingga analisis kredit yang kita lakukan aman. Karena apa? Karena ada jaminan kan, dan barang itu kan belum menjadi milik yang bersangkutan, sehingga orang yang bersangkutan itu berjuang ya. Berjuang kerja keras untuk bisa nyicil terus-menerus sehingga barang itu menjadi hak milik yang bersangkutan. Ini adalah metode-metode pengetahuan untuk apa? Untuk menganalisis kredit ya. Kemudian tahap lanjut ya.
seperti yang kita ketahui bahwa data itu kan belum menjadi informasi. Data menjadi informasi kalau data itu sudah diolah. Data yang diolah dan punya arti untuk mengambil keputusan itu namanya informasi. Nah, informasi itu kemudian diolah lagi, dikaitkan dengan informasi lain, pengetahuan sebelumnya, sehingga menjadi suatu pengetahuan, ya, suatu model atau suatu pengetahuan. Nah, pengetahuan dikembangkan itu menjadi pengertian, pengertian dikembangkan menjadi wisdom, kebijaksanaan, wisdom dikembangkan menjadi visi. Ya, jadi orang visioner itu pastilah berpengetahuan. Baik, untuk mencapai hal-hal seperti itu, kalau sekarang polanya gampang, polanya mudah. Data diolah menjadi informasi, informasi diolah bisa menggunakan statistik atau menggunakan pemodelan lainnya, sehingga menjadi informasi dan pengetahuan, ya, dalam bentuk model. Kemudian pengetahuan itu bisa berupa jika maka, itu. Jika maka, jika ini maka ini. Sehingga nanti kalau mahasiswa ini akan membuat tesis, itu biasanya kalau penelitian kuantitatif, biasanya variabel-variabel yang diteliti apa, kemudian ada hubungan antara variabel X dan Y. Jika X maka Y. Nah, ini adalah pengetahuan. Kalau jika X maka Y itu masih hipotesis, itu belum pengetahuan, ya, belum menjadi ilmu pengetahuan. Tapi kalau jika X maka Y itu sudah dibuktikan secara empiris, itu menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga ditarik menjadi dari khusus menjadi umum. Nah, ini pola-pola metodologi yang nanti akan diajarkan oleh, kalau nggak salah, Prof. Diarso, ya. Atau sudah diajarkan? Sudah, ya. Jadi kalau pernah mengambil itu model munculnya ilmu itu kan gitu, ya. Ada deduktif, induktif. Dari teori umum tarik menjadi khusus berupa hipotesis. Hipotesis dibuktikan secara empiris, terbukti benar menjadi teori, ditarik menjadi umum. Itu induktif. Di prosesnya adalah dari khusus, dari umum ke khusus, deduktif. Dari khusus tarik ke umum, teori umum menjadi induktif, dan gitu, ya. Ini proses menciptakan pengetahuan baru. Baik, jadi nanti ini ada kaitannya dengan metodologi penelitian. Ramalan, forecasting itu kan juga sama, ya. Ramalan itu pasti diambilkan dari data-data lama. Jadi forecasting ini juga salah satu tahap lanjut supaya kita bisa mendapatkan yang namanya pengetahuan. Nah, sehingga alur sistem manajemen manajemen pengetahuan yang dilakukan itu bisa kita lihat, ya. Jadi data ditambang, cara menambangnya seperti apa? Ya mungkin didapatkan dari data sekunder maupun data primer. Data sekunder itu data yang sudah tersedia, misalnya, Pak, saya mengambil data dari misalnya dari administrasi atau BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, berarti itu data sekunder. Tetapi Pak, saya mendapatkan data itu melalui responden, saya menyebarkan kuesioner, saya wawancara, dan sebagainya, itu berarti data primer. Karena penambangan data ini kan langsung didapatkan dari sumber. Tapi kalau didapatkan bukan langsung, itu namanya data sekunder. Nah, penambangan data ini tentu saja akan dianalisis, ya. Polanya adalah jika X maka Y. Jika X maka Y. Sebenarnya pengetahuan itu adalah proposisi, ya, antar dua variabel. Jika X maka Y, atau jika waktu belajar itu meningkat, maka prestasi meningkat, gitu, ya. Jika kepuasan itu meningkat, maka kinerja meningkat. Ini kan teori, ya. Seperti halnya waktu Gus Dur jadi presiden itu teorinya kan, jika pendapatan pegawai negeri itu dinaikkan 100%, maka korupsi akan turun. Ini kan teori. Sehingga waktu itu Gus Dur nekat, ya, menaikkan gaji pegawai negeri 100%. Dan itu merupakan kenaikan gaji yang tertinggi itu zamannya Gus Dur. Masih ingat, ya, atau belum lahir? Karena 99 itu Habibie, 2000 itu Gus Dur, kemudian berikutnya diganti, cuma setahun, ya, ganti Megawati. Sehingga sebetulnya
pegawai negeri itu terima kasih banyak kepada Gus Dur. Karena dinaikkan gajinya 100%. Baik, jadi itu juga teori. Banyak teori yang dimunculkan ya oleh beberapa ahli, beberapa pakar gitu. Jadi teori misalnya permintaan penawaran ya. Jika harga naik maka permintaan turun. Ini kan teori. Jika banyak barang maka harga turun. Ini kan teori permintaan penawaran ya. Jika banyak barangnya banyak maka harga barang turun. Jika barangnya sedikit maka harga akan naik. Ini teori jika maka. Banyak sekali ya teori yang disajikan dalam bentuk proposisi antar dua variabel. Nah, nanti kalau kalian semua membuat tesis, itu biasanya kan menentukan variabel apa yang diteliti. Nah, contohnya kalau saya dulu meneliti tentang variabel penggunaan IT, kepuasan dan kinerja di pemerintahan. Ya, karena waktu itu tahun 2009 itu saya penasaran ya kenapa e-government di Indonesia itu perkembangannya kok lambat gitu ya. Nah, saya curiga itu di permasalahannya itu bukan karena tidak bisa membeli software atau hardware, tapi saya curiga itu permasalahan sumber daya manusia, SDM. Nah, sehingga saya meneliti tentang 3 hal itu, yaitu variabel penggunaan IT, kepuasan, dan kinerja. Nah, penggunaan IT itu dipengaruhi oleh apa saja. Ini yang saya kaji juga, bahwa di penggunaan IT itu ada pengaruh sikap, kemudian pelatihan, kemudian ada karakteristik. Nah, sehingga variabel apa saja yang mempengaruhi penggunaan IT di pemerintahan. Gitu ya. Nah, nanti saat kita ketemu di mata kuliah TI untuk manajemen, nanti akan saya sampaikan ya kajian disertasi saya tentang variabel penggunaan IT, kepuasan, dan kinerja. Ini kan juga melahirkan teori. Melahirkan teori itu jika penggunaan IT meningkat, maka kepuasan pegawai meningkat. Jika kepuasan pegawai meningkat, maka kinerja meningkat. Tetapi saya tidak menemukan teori jika penggunaan IT meningkat, maka kinerja meningkat. Ternyata penggunaan IT tidak mempengaruhi kinerja. Nah, ini terjadi perdebatan waktu saya presentasikan hasil dari kajian saya ini. Banyak yang mengatakan, loh berarti penelitian Pak Tia salah. Secara teori namanya penggunaan IT itu pasti berdampak kinerja. Nah, saya mengatakan secara empiris yang saya terima tidak seperti itu. Penggunaan IT di pemerintah itu tidak mempengaruhi peningkatan kinerja. Kalau ini mematahkan penelitian saya, ya penelitian lagi, silahkan diteliti. Gitu ya. Karena penelitian saya mengatakan seperti itu, dan saya tidak memaksakan bahwa itu harus signifikan, seperti teori. Nah, loh, kenapa seperti itu? Saya mengatakan ada teori namanya paradok teknologi. Penggunaan IT justru tidak berdampak kepada kinerja. Bahkan justru menurunkan kinerja. Ini namanya paradok teknologi. Saya sampaikan waktu ujian disertasi pun seperti itu ya. Terjadi paradok teknologi di dunia pemerintahan. Sehingga saya sarankan di pemerintahan bahwa penggunaan IT di pemerintahan itu harus dibangun bukan hardware software, tetapi harus dibangun sikap mental dari sumber daya manusia. Contoh waktu itu kasus namanya e-budgeting ya di Jakarta itu, di mana Ahok menerapkan e-budgeting. Siapa yang menentang e-budgeting? Semua DPRD menentang. Karena apa menentang? Karena kualitas SDM-nya. Kenapa SDM menolak? Ya karena tidak bisa rekayasa sana-sini. Gitu. Semua tertulis dan dia tidak bisa memanfaatkan anggaran penak dewi kan, semua tertulis di situ. Nah, itu yang membuat mereka tidak setuju dengan adanya e-government, e-budgeting waktu itu. Baik, ini nanti akan saya sampaikan di mata kuliah TI untuk manajemen ya. Nah, ini adalah
proses penciptaan pengetahuan seperti yang sudah saya sharekan di pertemuan keempat kalau tidak salah. Ya, ini adalah penelitian saya tahun 2018, di mana saat saya bertanya tentang tingkat kemudahan tembang mocopat, tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi saat saya tanya, misalnya, Pak, saya ingin bertanya, tembang pucung dan tembang pangkur itu lebih mudah mana? Dia bisa jawab, ya mudah pucung ini ya, bisa jawab gitu ya. Saya tanya lagi, Pak, kalau saya tanya tembang gambuh dengan mijil itu lebih mudah mana? Yuk, gampang gambuh. Dia bisa jawab. Nah, berarti ini sudah bisa saya polakan dengan pendekatan model AHP. Ya, AHP itu untuk membuat peringkat. Nah, sehingga saya diskusi membandingkan antara 12 tembang mocopat yang ada, pucung, gambuh, dan seterusnya sampai sinom. Nah, sehingga saya dapatkan angka ini. Jadi angka ini tidak ngarang ya. Angka ini itu saya dapatkan dari diskusi wawancara seharian ini ya. Saya ketemu sama Dalang waktu itu. Seharian saya ngobrol sampai habis rokok 1 pak lebih ya. Karena Dalang suka ngerokok, saya ngimbangi lah rokok ya. Nah, seperti itu sehingga menghasilkan angka-angka ini. Dan angka ini bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, sehingga dari angka ini kemudian saya olah dengan metode AHP ya, seperti dinormalkan, kemudian proses metrik berikutnya, akhirnya didapatkan pengetahuan baru yaitu tingkat kemudahan seperti ini. Sehingga dari tingkat kemudahan ini saya bisa memberikan suatu saran ke pemerintah. Kalau memasukkan kurikulum muatan lokal untuk anak SD, jangan sampai diajari pangkur, kinanti, dan sinom. Karena ini akan saya buat pola 3. Ya, kalau polanya seperti ini, berarti ini, Mas Megatruh ini ke sana, itu adalah kelompok muda. Kemudian kelompok yang ini, sampai ke kelompok Asmorodono, ini kelompok sedang. Kemudian kalau pangkur, kinanti, sinom ini adalah kelompok sulit. Sehingga jangan sampai anak SD itu diajari pangkur, kinanti, sinom. Mereka malah semakin benci dengan tembang mocopat. Tetapi anak-anak SD itu ya diajari pucung, gambuh, mas kumambang, megatruh. Nah ini kan menjadi pola model pembelajaran ya. Ini juga pengetahuan ini juga bisa digunakan untuk pembuatan game, gitu, sehingga game itu ada level mudah sampai level sulit. Ini juga bisa digunakan untuk pembuatan game. Bisa juga digunakan untuk metode pembelajaran yang lainnya. Metode pembelajaran berbasis multimedia, itu juga bisa. Sehingga dari temuan ini saya membuat software ya namanya e-mocopatku. Software e-mocopatku, tapi ini belum sempurna karena targetnya sebetulnya handphone itu bisa menggantikan sinden. Ini saya sudah menghubungi dengan Pak Mek ya, Pak Mulyono, yang kajian disertasinya mengenai suara. Sehingga saya kemarin sudah menyampaikan, Pak Mek, saya dibantu, ini saya punya kesulitan. Satu aja poin menu, di mana tujuan saya itu handphone bisa menggantikan sinden. Nah, Pak Mulyono bilang, oke, siap Pak Tias, kita kapan ketemu? Ya, setelah kita rancang, nanti kalau ini sudah ketemu ya algoritmanya, kemudian nanti diimplementasikan, berarti software e-mocopatku itu bisa selesai dan ini bisa disampaikan ke masyarakat. Selama ini belum bisa, ya belum bisa, karena masih kurang 1 tahapan. Baik, ini contoh menambang data. Ini menambang data nih ya. Saya menambang data dengan wawancara salah satu responden. Kemudian dari tambangan data itu, kemudian saya olah menjadi pengetahuan baru, yaitu tingkat kemudahan seperti ini. Nah, pengetahuan baru ini bisa menjadi referensi pembuatan multimedia, pembelajaran mocopat, bisa menjadi model atau strategi untuk pembelajaran mocopat, bisa untuk pengembangan pengetahuan yang lainnya.
Baik, ini contoh menciptakan pengetahuan yang pernah saya lakukan. Nah, baik. Kemudian tambang data dan analisis statistik ya. Jadi kalau kita mengkaji itu kan mendeteksi pola hubungan antar data, menyimpulkan aturan untuk memprediksi hasil di masa depan, namanya forecasting ya. Mengetahui antar variabel berkorelasi, tetapi mungkin saja hubungan tidak memiliki arti. Ini regresional korelasi. Memerlukan pemeriksaan realita sebelum menyimpulkan misal tentang segmen pasar, profil pelanggan, dan sebagainya. Ini adalah statistik deskriptif. Nah, banyak hal yang bisa kita ciptakan, pengetahuan-pengetahuan baru, ya, dengan menambang data, kemudian mengolah dengan metode penelitian tertentu sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. Nah, ini adalah pola-pola bagaimana kita bisa melahirkan pengetahuan baru. Sehingga dari pengetahuan baru itu bisa dipublikasikan baik jurnal, melalui jurnal, seminar, atau melalui diskusi, atau melalui buku atau media lain. Nah, ini adalah teknik yang dilakukan. Ini adalah peranan manajemen pengetahuan atau knowledge management dalam komunikasi, ya, seperti aktivitas knowledge sharing, ya, kemudian memberikan masukan perbaikan, inovasi produk, mencatat dan menata ide baru, memberi komentar, menunjukkan dan memberikan peringkat sumber pengetahuan yang bermakna, memberikan penghargaan dan partisipasi, penataan koleksi konten, dan seterusnya. Ini adalah peran MP dalam komunikasi. Kemudian kita lihat salah satu software atau salah satu media yang menambang data itu adalah Wikipedia. Wikipedia itu salah satu bagian dari Wikigroup ya, Wikigroup. Filosofinya begini, ya, filosofinya Wikipedia itu adalah pengetahuan itu seperti pasir di laut, berserakan, sehingga itu perlu dikumpulkan, sehingga Wikipedia itu kan memberikan kesempatan siapapun bisa berkontribusi dalam memberikan pengetahuan yang dimiliki. Nah, saya tidak tahu apakah di dalam kelas ini ada yang pernah berkontribusi untuk menulis di Wikipedia. Mbak Retno pernah menulis di Wikipedia? Pengetahuan apa yang disumbangkan di Wikipedia? Kalau saya pernah menyumbangkan pengetahuan tentang desa saya. Potensi desa saya seperti apa, termasuk tokoh-tokoh, lurah-lurah desa saya tulis di Wikipedia. Ya, sehingga orang tetangga desa saya pun kaget tuh, ternyata Brongkol masuk internet ya. Ya, kok tahu ya. Pak. Ya, gimana Mas? Pernah. Pernah. Nah, gimana Mas Iwan? Iya, Pernah Pak. berkontribusi apa? Pengetahuan apa yang pernah dimasukkan, yang pernah Anda input? Profil SMK saya, Pak. Oh, profil SMK. Iya, iya, Iya. iya. Ya, itu salah satu kontribusi ya untuk apa? Untuk pengetahuan, dan Wikipedia akan melihat, mengedit ya. Jadi kalau ada kepentingan pribadi dihapus sama editor Wikipedia. Jadi tulisan-tulisan saya Betul, Pak. semua tidak ditampilkan ya. Seperti tokoh-tokoh yang mungkin titipan-titipan itu dihapus ya. Dihapus. Betul ya Mas ya, Mas Iwan ya. Ya, tapi kalau yang benar murni pengetahuan Betul, tetap Pak. dipertahankan. Ya. Terima kasih Mas Iwan ya. Yang lainnya mungkin ada Sama-sama, yang Pak. pernah berkontribusi. Silakan. Ini bicara Wikipedia dulu ya. Karena kok mungkin banyak berkontribusi di YouTube. Ya, ini juga termasuk berkontribusi untuk pengetahuan ya, di YouTube atau mungkin di media-media lain. Baik.
Jadi Wikipedia, wiki itu adalah perangkat lunak, ya, di mana perangkat lunak ini berbasis web dan ada fasilitas untuk apa? Untuk editing secara terbuka, sehingga siapapun bisa mengedit, siapapun bisa berkontribusi. Dan bagusnya di Wikipedia itu adalah pengetahuan itu saling terkait, ya, sehingga ada hyperlink ke halaman lain. Sehingga kalau kamu tidak paham atau pembaca tidak paham istilah tertentu, dia diklik, oh ternyata ini lari ke sana, nanti kembali lagi. Ada istilah lagi yang tidak paham, nanti diklik, nanti lari lagi ke informasi tentang istilah itu. Atau misalnya Anda membaca suatu artikel di Wikipedia dan di situ muncul tokoh nama, gitu ya, misalnya tokoh Sosrokartono misalnya, Sosrokartono itu sopo, diklik, oh ternyata Sosrokartono itu adalah kakaknya Ibu Kartini, gitu ya. Termasuk filsuf pertama yang dimiliki oleh Indonesia, namanya Sosrokartono. Ada yang sudah pernah mendengar tokoh ini ya, Sosrokartono ya? Dia punya simbol alit, sehingga saya pernah berkunjung ke museumnya juga ya, tapi saya kepingin juga berkunjung ke makam beliau, tapi sampai sekarang belum kesampaian ya, karena saya punya buku-buku tentang filsafatnya Sosrokartono itu banyak. Ya, saya mempelajari filsafat dia tentang berbagai macam filsafat Jawa, misalnya ampuh tanpa aji, ngluruk tanpa boro, menang tanpa ngasorake, itu kan filsafat beliau ya, termasuk pring itu deling, deling kendel tur eling. Eling marang popodom, eling marang Gustine. Ya, itu kan juga filsafat dia. Ya. Kemudian ada juga Boyo Sirarso Mardika Mardikan Hayo Pegat Sumingkring Dur Kamurkan. Ini kan juga suatu filsafat yang saya dapatkan ya dari buku beliau. Nah, sebetulnya pemicunya bukan buku beliau ya, sebetulnya pemicunya adalah karena saya sering ngobrol dengan bapak saya. Bapak saya itu juga tertarik dengan filsafat-filsafat Jawa, sehingga saya diskusi. Tetapi sebenarnya bapak saya itu tidak tahu itu sumbernya dari mana ya. Karena saya dosen ya, literasinya saya cari, ternyata itu ada dalam bukunya Sosrokartono. Saya punya bukunya dalam berbagai bahasa. Nah ya, ya saya punya. Kalau misalnya sempat cari aja di link internet, banyak dibahas mengenai Sosrokartono ya, dan filsafatnya seperti apa. Dia menguasai 16 bahasa asing. Dia pernah bekerja di PBB. Dia juga pernah menjadi staf ahli di kedutaan Inggris. Ya, dia belajar sastra Inggris ya memang, sehingga dia menguasai 16 bahasa asing. Akhirnya dia masa tuanya pulang dan jadi guru. Dan dia tugasnya tidak hanya jadi guru, tapi jadi orang yang suka menyembuhkan orang lain. Ya, dengan air putih didoakan dan orang sembuh. Itu yang dia lakukan. Ya. Filsafat dia itu kan gini ya, apa itu lupa saya. Murid guru ning pribadi, guru murid yang pribadi, ajarane sangsarane sesami. Dia itu belajar tentang kehidupan itu dengan apa ya, yang terjadi di masyarakat waktu itu ya, terjadi penjajahan dan sebagainya. Sehingga kenapa Ibu Kartini itu kok bisa kenalan sama orang luar sana? Ya karena kakaknya tinggal di sana. Sehingga bersurat-suratan dengan temannya kakaknya itu, dan waktu itu ya apa ya, yang karena pergaulan kakaknya itu luas. Kalau nggak seperti itu ya tidak mungkin lah Ibu Kartini bisa terkenal seperti sekarang ini. Ibu Kartini terkenal karena kakaknya, Sosrokartono itu. Ya. Jadi Sosrokartono itu akhirnya dia menjadi
orang biasa. Pulang ke Indonesia menjadi orang biasa, jadi guru, dan dia mengobati orang-orang sakit. Apa ya? Ya hidup sederhana. Hidup sederhana. Dia tinggalkan semua kemewahan yang dia dapatkan dari luar negeri itu, dia menjadi orang biasa. Ini sosok Kartono. Ya, jadi guru muridnya pribadi, murid guru ini pribadi, ajarannya sengsarane sesami. Jadi dia belajar tentang kehidupan dari betapa sengsaranya ya waktu itu rakyat Indonesia. Itu menjadi ajaran beliau seperti itu. Istilahnya adalah ilmu urip, ya, ilmu hidup. Ilmu urip itu tidak ada dalam buku. Ilmu urip itu kitab teles, istilahnya kalau orang Jawa itu. Kitab teles itu adalah kitab yang ada dalam kehidupan kita. Ya, semua itu adalah kitab. Ya, alam semesta kita, sekitar kita, tetangga kita. Waktu kita datang mungkin ngopi, ketemu dengan orang yang sepuh, kemudian mereka menyampaikan suatu nasihat-nasihat dan sebagainya, itu adalah kitab teles. Kitab teles ya. Itu kalau ditulis tidak bisa lah buku memuat kitab teles ini. Sehingga istilahnya adalah kitab teles, yaitu ilmu urip. Nah ini jadi khotbah bahasa Jawa nih. Ada yang di luar Jawa maaf ya kalau tidak paham gitu ya. Tetapi kalau kalian belajar filsafat Yunani, filsafat Timur Tengah, filsafat Eropa, kenapa kalian tidak belajar filsafat yang kita miliki, yang adiluhur? Kalau saya belajar, ya, sejak saya mahasiswa, bahkan SMA, saya belajar tentang filsafat Jawa. Golek ono bumbung wong, crossing bumbung wong itu ya ya filsafat yang apa ya, yang sangat dalam gitu ya. Golek ono susui angin, golek ono tapai kutul mabur, serahno kabeh gitu ya. Tapi suruh mencari. Tetapi yang masih saya ingat waktu SMA ya, saya mendapatkan nasihat dari bapak saya. Golek banyu api kulan wari. Golek banyu api kulan wari. Golek geni ada damar. Nah, itu filsafatnya tinggi ternyata, dan itu disampaikan saat saya masih SMA. Golek banyu api kulan wari itu kalau kamu cari air, pikulan itu dipakai pikulan air. Jadi ini filsafatnya itu adalah kalau kamu mencari kebenaran, bawa kebenaran. Jangan bawa kebohongan. Ya, cari kebenaran, bawa kebenaran. Cari ilmu, bawa ilmu. Sehingga kenapa saya memberikan 1 jam untuk membaca materi saya. Itu tujuannya sebetulnya adalah biar nanti kuliah ini bawa ilmu, tidak bawa ember kosong gitu. Sehingga materinya dibaca dulu, oh tadi yang saya baca seperti ini, sehingga kelas bisa aktif diskusi. Karena saya menggunakan prinsip golek banyu api kulan wari, golek damar, golek geni ada damar. Nah, mencari kesetiaan, bawa kesetiaan. Jangan sampai kamu menuntut kesetiaan tetapi ternyata tidak setia. Ya. Cari kejujuran, bawa kejujuran. Jangan sampai kamu mencari kejujuran tapi dengan kebohongan. Ini nasihat bapak saya, sehingga waktu SMA itu saya mendapatkan seperti itu. Terus bapak saya mengatakan, kamu harus belajar dulu sebelum gurumu itu ngajari. Sehingga itu yang saya terapkan. Jadi besok itu guru ngajari apa, saya belajar dulu malamnya. Sehingga kalau misalnya ada soal disampaikan, siapa yang mau maju, saya maju. Terus siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya bisa jawab. Sehingga akhirnya waktu SMA itu saya bisa mendapatkan ranking 1 waktu itu. Bapak saya senang sekali ya saat diundang anaknya ranking 1 gitu ya. Saking senangnya waktu itu saya masih ingat ya, saya dibelikan yang namanya harmonika. Jadi karena waktu itu saya kepengen punya harmonika seperti Iwan Fals. Gitu. Harmonika, terus ini ada sanglotnya ini, gini kan, gitar sambil main harmonika. Wah, saya senang banget itu diberikan itu. Ternyata tidak berhenti itu. Bapak saya memberikan, saya masih ingat saya diberikan motor Astra
Astria Star waktu itu. Gara-gara saya ranking 1, saya dibelikan Astria Star. Luar biasa kan? Ya, saking senengnya Bapak anaknya bisa juara 1. Baik, ini kembali ke laptop. Nah, ini adalah karakteristik ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi editing terbuka. Jadi Wikipedia itu punya fasilitas untuk edit secara terbuka. Siapapun bisa mengedit, tapi tercatat siapa mengedit ini jam berapa. Ya, jadi kalau misalnya saya nulis diedit sama orang, saya bisa komplain dan saya tahu yang edit siapa. Ini editing terbuka, siapapun bisa mengedit. Kemudian tumbuh karena apa? Netizen. Kalau netizen tidak berkontribusi, Wikipedia tidak ada apa-apanya. Karena netizen itu terpanggil untuk berkontribusi, memberikan ilmu pengetahuan. Tidak dibayar. Ini pekerjaan sosial. Mas Iman kan tidak dapat bayaran, Mas Iman ya? Enggak, Pak. Ya, Tapi dari SMA juga enggak ya? Waktu pertama kali posting 2015, terus sampai sekarang udah banyak sekali list editing dari berbagai macam pihak, terutama pihak sekolah sih, Pak. Oh, baik. Berarti nambah terus ya, nambahin. Nah, itu namanya editing buka. Ya, itu sifat Wikipedia seperti itu. Ya, tumbuh karena netizen. Kalau netizen tidak berkontribusi, malas untuk berkontribusi, tidak ada apa-apanya. Selama netizen itu terpanggil untuk berkontribusi, biarpun tidak dibayar, ya pengetahuan itu akan semakin tumbuh berkembang. Ya. Kemudian juga hyperlink itu juga ada fasilitas seperti itu. Kemudian akses mudah dan aman. Ya. Baik, jenis wikis, ya, jenis wikis itu banyak sekali ya. Ada Wiktionary ini untuk kamus ya. Ada Wikicode, ada Wikibook. Coba dicari aja di internet. Mungkin yang Anda kenal cuma Wikipedia ya, tapi sebetulnya wikis group itu banyak ya. Ada Wikibook, ada Wikiversity, ini berkaitan dengan pendidikan tinggi ya. Ada Wikinews itu berita gitu ya. Ada Wikispesies itu tentang spesies yang ada di bumi gitu ya. Dan lain-lain ya, nanti bisa dicari tentang jenis Wikipedia. Oke, kemudian kita tadi menyinggung tentang media untuk penyebaran pengetahuan yang kita miliki dengan grup web. Ya, itu bisa email atau newsgroup atau mailing list atau yang lainnya. Ini bisa digunakan ya. Dan pastilah anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang paham tentang grup web. Termasuk sekarang ini kan termasuk video conference ya. Kemudian portal pengetahuan ini juga berkembang ya. Jadi portal baik statis maupun yang interaktif. Portal berkembang menjadi ruang kerja bersama, pengguna bisa memberikan kontribusi, menyediakan akses ke konten yang beragam, menghubungkan orang, proses, dan konten pengetahuan. Ini portal pengetahuan. Kemudian elemen pengetahuan, seperti pengetahuan deklarasi, prosedur, pengetahuan sebab akibat, kemudian juga bisa pengetahuan berkaitan dengan konteks. Ya, udah. Kemudian saya akan secara cepat, karena ini sudah jam berapa ini? Ya, hampir jam 9 ya. Nanti setelah saya share tentang ini, boleh nanti tanya jawab ya. Ya, ini contoh ya. Jadi jurnal ini bisa menjadi contoh, mungkin kalian kalau tertarik membuat tesis tentang pengaruh knowledge management terhadap kinerja. Ini judulnya menarik ya. Pengaruh knowledge management terhadap kinerja karyawan PT PLN Distribusi Jawa Timur. Ditulis oleh mahasiswa Universitas
Erlangga. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Ini juga referensi-referensi yang diambil itu ya referensi yang saya ajarkan ya. Seperti ini apa? Nah, kalau dia menyampaikan bahwa 70% pengetahuan itu tersimpan di pekerja. Ini paparan tentang bagaimana PLN ini memiliki pengetahuan ya. Metode yang digunakan ya dia menggunakan 69 orang sebagai responden dengan metode sampelnya adalah proportional sampling. Total sampelnya 69. 69 itu kalau Anda mengamati ya waktu Sambu menggunakan pakaian tahanan itu angkanya 69. Angka aneh ya. Termasuk nomor handphone saya ya, terakhirnya 1169 ya, angka aneh juga ini. Ya, ini adalah metode nanti akan diajarkan Pak Prof. Diarso ya, ada uji validitas, reliabilitas. Jangan sampai nanti pas bimbingan tanya ke pembimbing, Pak Tias, uji validitas itu gimana? Lah kamu itu kuliah metodologi gimana? Wah, operasional seperti itu ditanyakan ke saya. Saya kembalikan lagi lah, mungkin pas kuliah bolos ya. Hingga nggak tahu uji validitas, reliabilitas gitu ya. Kalau tanya seperti itu mesti akan saya balikkan. Kamu kuliahnya piye? Mosok validitas nggak tahu, reliabilitas nggak tahu. Oke, jadi dia menggunakan tiga variabel independen ya, satu dependen. Nah ini coba saya langsung aja ya ini ya. Saya langsung ke modelnya. Nah ini ada tiga variabel X1, X2, X3. Yang pertama adalah people, proses, dan teknologi. Kemudian berpengaruh kepada Y, itu kinerja. Kinerja dilihat dari quality, quantity, ini teori kinerja banyak ya. Bisa diambil, dipilih. Ini kalau dia mengambil teori tentang quality, quantity, timeless, dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ dia menyusun seharusnya tiga hipotesis ini. Oh ya, tiga hipotesis ya. Jadi variabel people, knowledge management people ini berpengaruh kepada kinerja, proses ini berpengaruh pada kinerja, teknologi berpengaruh kepada kinerja. Kemudian hasilnya, ini yang saya sampaikan juga di penugasannya, ini variabel-variabel yang dia teliti, people, variabelnya untuk mengukurnya indikatornya ini. Pengakuan sebagai ahli, pemanfaatan keahlian, motivasi, sistem penilaian, ini adalah indikator untuk mengukur variabel people. Variabel proses, ini indikatornya adalah metodologi format standar, kontribusi pengetahuan, manajemen konten, dan seterusnya. Kemudian teknologi indikatornya adalah mendukung berbagi pengetahuan, mendukung kolaborasi, mendukung alur kerja, manajemen dokumen perusahaan, dan seterusnya. Kemudian kinerja, dia menggunakan indikator 5 tadi ya, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, timeless, dan seterusnya. Nah, sehingga hasilnya adalah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ilmu yang dia ciptakan itu adalah model matematik. Nah, kalau enggak ketemu. Nah ini adalah hasil dari penelitian dia.
Y sama dengan 16,86 plus 0,18 X1 plus 0,11 X2 plus 1,092 X3. Nah, dari temuan ini, maka variabel yang dominan mempengaruhi kinerja berkaitan dengan knowledge management adalah, ya carilah koefisien yang paling besar di sini, yaitu X3. X3 itu teknologi. Berarti teknologi ini yang, dan X3 itu proses teknologi ini. Teknologi kan? Ya, teknologi. Nah, teknologi ini yang berpengaruh dominan dibanding dengan variabel, people, dan proses. Nah, sehingga untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan tentang teknologi harus ditingkatkan. Kalau pengetahuan teknologi ditingkatkan, maka kinerja akan meningkat. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa karena koefisiennya paling besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini koefisien konstantanya besar, sehingga masih ada faktor lain yang berpengaruh. Selain knowledge management, ada faktor lain, kepuasan, mungkin faktor kepemimpinan, atau faktor lain. Dan cukup besar ini 16. Nah, begitu cara membacanya. Nanti Pak Prof. Diaso akan mengajari.